Jangan kata Allah, binatang aja tidak mau mendekat kepada orang yang pelit. Makanya kata Rasulullah, orang yang bakhil dia jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia, dan di waktu yang bersamaan dia dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain hadirin, ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, ya, diperlihatkan bagaimana kondisi nerakanya Allah. Beliau keliling ngecek ya kondisi neraka Allah, dan di waktu yang bersamaan beliau pun melihat kondisi surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang terdapat dalam surga. Ternyata Rasulullah dikagetkan hadirin ketika beliau hendak masuk ke dalam surga. Di pintu surga ada banner gitu ya, ada spanduk tulisannya begitu besar, di mana tertulis di spanduk itu yang dipajang di pintu Ka'bah dengan kata-kata anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Ya, surga dilarang masuk kepada siapa? Pertama, kepada orang yang pelit. Yang kedua, kepada anak yang durhaka. Ketiga, kepada orang yang senantiasa menebar berita bohong, hoax dan lain sebagainya. Mereka adalah orang yang ternyata dilarang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita semua hadirin jamaah sekalian. Jangan sampai tertanam dalam hati kita sifat kikir, sifat bakhil, tidak mau berbagi kepada siapapun, yang pada akhirnya menjadi sebab kita diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala tertanam dalam hati kita kecintaan untuk berbagi, meskipun jumlahnya nggak besar, meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi dia punya kecintaan berbagi kepada orang lain, punya kecintaan untuk bantu orang lain, untuk sodakoh kepada masjid, kepada musola, kepada anak yatim dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian ya mengundang untuk turunnya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam satu riwayat hadirin jamaah sekalian, ya, di mana salah seorang cucu Rasulullah yang bernama Husain sakit. Ketika beliau sakit sekian hari, ya, belum juga mendapatkan kesembuhan, sang ayah Ali bin Abi Thalib nazar, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, kalau anak saya mendapatkan kesembuhan, saya nazar ini pengen puasa besok 3 hari berturut-turut kalau memang anak saya mendapatkan kesembuhan. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Husain sembuh, Pak. Ya, mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang otomatis Ali dan Fatimah sebagai orang tua daripada Husain harus melaksanakan apa yang menjadi nazarnya, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Mulailah ya, Ali dan Fatimah puasa, beliau sahur. Di pagi hari Ali mencari nafkah, ya, kemudian ketika sudah dapat uang diberikan kepada Fatimah untuk dibelanjakan ke pasar. Kemudian ia masak, ya, mengolah sesuatu yang sudah ia beli di pasar. Ketika udah jadi makanan hadirin jamaah sekalian, mendekati azan maghrib berkumandang, anak yatim datang ke rumah Fatimah dan Ali. Ya, datang ke rumah Fatimah, datang ke rumah Ali, tujuannya ya minta untuk diberi makanan karena sudah sekian hari ini anak yatim ya tidak makan dan lain sebagainya. Ali dan Fatimah nggak tega, Pak, ngelihat anak yatim ya dalam keadaan yang demikian, ya sudah sekian hari nggak makan, sehingga keduanya kompak, Pak, memberikan makanan yang beliau punya untuk diberikan kepada anak yatim. Yang otomatis Ali dan Fatimah di hari pertama buka puasa menunya hanya air putih dan beberapa butir korma. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Dalam keadaan keterbatasan, tetap beliau senang untuk berbagi kepada orang lain. Ya, singkat cerita seperti itu hadirin. Hari pertama buka puasa menunya hanya air putih dengan beberapa butir korma. Otomatis di hari kedua beliau harus puasa ya sebagaimana apa yang menjadi nazarnya itu. Sahurnya pun ala kadarnya karena makanan yang ia miliki semuanya sudah diberikan kepada anak yatim yang semalam datang ke rumah Ali dan Fatimah. Sahur ala kadarnya. Kemudian Ali mencari nafkah, ya, datang ke ladang, bekerja dan lain sebagainya. Dapat uang diberikan kepada Fatimah. Fatimah berangkat ke pasar untuk membeli sesuatu yang nanti akan diolah. Dimasaklah oleh Fatimah Az-Zahra. Sudah jadi makanan.
Ya, mendekati azan maghrib berkumandang, orang miskin datang Pak ke rumah Ali dan Fatimah. Datang ke rumah keduanya berharap untuk diberikan makanan oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kalau kita yang di posisi itu kira-kira bagaimana itu hadirin? Ya, semalam ya buka puasa cuma pakai air putih sama korma. Hari kedua datang orang miskin minta makanan, kira-kira kita bagi apa enggak itu? Ya, mungkin berat itu. Kalaupun kita bagi setengah doang gitu. Ya, kalaupun kita bagi ala kadarnya lemang dari semalam, ya, buka puasa kagak maksimal. Cuma pakai air putih sama korma. Tapi tidak dengan Ali dan Fatimah. Yang datang orang miskin, sekian hari enggak makan, maka makanan yang beliau miliki saat itu semuanya diberikan kepada orang miskin yang datang ke rumah Ali dan Fatimah. Yang otomatis di hari kedua, ya, mereka buka puasa menunya sama masih Pak. Ya, air putih dengan beberapa butir korma. Di hari ketiga sama Pak. Kondisinya pun demikian. Ketika sudah siap untuk menyantap makanan yang sudah diolah, dimasak oleh Fatimah, azan maghrib berkumandang, belum berkumandang, datang tawanan yang sekian hari tertahan, ya, belum ya, merasakan ya makanan dan lain sebagainya. Sehingga datang ke rumah Ali dan Fatimah harapannya biar diberi makanan Pak. Karena tawanan ini sudah sekian hari tidak makan. Bagaimana respon Ali dan Fatimah? Ternyata beliau punya sikap yang sama Pak. Seperti di hari pertama. Datang minta makanan, tanpa ditolak, tanpa dikurang-kurangin. Semuanya diberikan Fatimah dan Ali kepada tawanan yang datang ke rumahnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Itu artinya 3 hari puasa berturut-turut, menunya apa itu? Ya, air putih dengan beberapa butir korma. Kalau kita kuat apa gitu kira-kira? Kita udah makan banyak banget aja masih lemes puasa kita ya. Lah ini luar biasa. Nah, ketika ini sudah dilakukan oleh Ali dan Fatimah 3 hari memberi bantuan meskipun mereka sendiri dalam keadaan keterbatasan, bahkan dalam keadaan yang amat sangat kekurangan, tapi mereka tetap mau berbagi. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan kabar gembira. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, anak-anakmu luar biasa. Meskipun dalam keadaan pas-pasan, meskipun dalam keadaan keterbatasan, ia tetap mau berbagi kepada anak yatim, kepada miskin, kepada tawanan yang datang kepada keduanya untuk diberi makanan. Karena keduanya luar biasa, Allah menyampaikan salam kepada Ali dan Fatimah. Bahkan kisahnya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka memberi makan atas dasar kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada hamba-hamba Allah. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiro dan kepada tawanan yang datang kepada keduanya. Ceritanya, kisahnya diabadikan dalam kitab yang amat sangat mulia, yaitu Al-Quran. Ini wujud di mana Allah begitu memuliakan, Allah begitu mencintai, Allah begitu dekat dengan orang-orang yang senantiasa mau berbagi, mau memberi bantuan, mau menebar kasih sayang kepada siapapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, tapi ini pun dilakukan oleh ulama-ulama kita, ya, para ya ulama, para aulia, para solihin punya prinsip yang sama pula. Ya, bila mana rezeki datang dalam kehidupan mereka, itu bukan hanya untuk mereka, tapi mereka mau berbagi, ya, bahkan mereka wajibkan diri mereka untuk berbagi atas rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya hadirin jamaah sekalian, ya, ada salah seorang kiai di daerah Sidogiri, ya, pimpinan pondok pesantren Sidogiri, namanya Kiai Nawawi. Ini terkenal sebagai seorang kiai yang kantongnya bolong. Ya, kantongnya bolong bukan artinya ya bajunya pada rusak, tidak gitu. Tapi uang yang masuk itu seakan cuma numpang lewat, Pak. Ya, kantong bolong keluar, kemudian dia berikan kepada orang lain. Ini sering kali begitu, Pak. Bahkan ada salah seorang muridnya datang kepada beliau, bawa uang dengan jumlah yang begitu banyak, Pak. Bukan 1 amplop, 2 amplop, Pak, tapi 1 plastik isinya uang semua.
Apa respon beliau ketika dapat uang dengan jumlah yang begitu besar? Ya, kalau kita dapat ya keadaan yang seperti itu, kira-kira respon kita bagaimana tuh? Ya, dapat uang satu plastik ngasih hadiah kepada kita, kira-kira bagaimana itu? Mungkin kita pakai buat kita, ya kita kasih ke anak istri kita. Kalaupun sodakoh buat al-maghfirah sekedarnya aja, kan begitu. Ya sisanya kita pakai untuk kita manfaatkan ya uang yang Allah berikan kepada kita. Tapi ini enggak, Pak. Uang yang jumlahnya begitu banyak diberikan kepada muridnya dan diperintahkan untuk dibagi-bagikan kepada anak yatim, fuqara, masakin yang ada di sekitar beliau. Ini muridnya kaget, Pak. Kata muridnya, "Wahai Kiai, ini kan uang banyak banget. Ya, kalau kau ambil setengahnya, setengahnya lagi kau sedekahkan, ini juga udah luar biasa. Tapi kenapa semua-muanya kau berikan kepada orang lain?" Apa jawab beliau? Hadirin jamaah sekalian, kita ini ya diibaratkan seperti talang air kan, yang tugasnya hanya mengalirkan air ya kepada ya sesuatu yang di bawah kita. Tugas kita bukan toren, Pak, yang tugasnya nampung, bukan. Tapi tugas kita ini talang air. Kita punya kewajiban untuk mengalirkan air tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lah kita pun begitu. Manakala Allah datangkan rezeki kepada kita, ini kata beliau, kita punya kewajiban untuk mendistribusikan kembali, khususnya kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Manakala kita mampu demikian, itulah yang kemudian mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang dapat rezeki begitu banyak, Pak, ya, dapat kenikmatan luar biasa dari Allah, dia tidak mau berbagi, mohon maaf, itu diibaratkan kayak orang yang makannya banyak banget. Pagi dia sarapan apa tadi itu? Nasi uduk gitu ya. Siang dia makan ayam bakar, nasi padang, soto Betawi, malam nasi goreng. Setiap hari dia makan begitu. Mohon maaf, tapi nggak buang air, ya, nggak buang air besar. Kira-kira apa yang terjadi, hadirin jamaah sekalian? Ya, bukan cuma mules gitu, ya. Boleh jadi dia sakit gitu ya. Makanan yang tersimpan dalam tubuhnya berubah menjadi virus, menjadi penyakit yang kemudian menyebar ke organ tubuh yang ada pada diri dia. Ya, sama rizki yang kita punya pun demikian, hadirin jamaah sekalian. Bila mana kita simpen dalam diri kita, ya nggak kita mau ya berikan kepada orang lain, khawatir ini menjadi penyakit yang harusnya kita bisa sodakoh kepada anak yatim, yang harusnya kita bisa sodakoh kepada orang lain, ujung-ujungnya kita malah sodakoh ke rumah sakit Budi Asih, naudzubillah min dzalik, kita malah sodakoh ke ini, ke itu dan lain sebagainya, karena kita tidak mau berbagi atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya kayak orang main bola, hadirin jamaah sekalian. Bila satu tim sepak bola ya tidak mau ya berbagi kepada temannya, dia mau megang bola sendiri-dirian ini, biar kata jagonya kayak Messi gitu ya, kira-kira bisa nyetak gol apa enggak ini? Dia nguasain bola sendiri-dirian, nggak mau dia bagi, dia gocek kanan kiri, ujung-ujungnya dia apain? Ya, disengkat gitu ya, dia kecapean, jatuh, pada akhirnya tim ini tidak bisa cetak. Tapi ketika satu tim sepak bola dapat bola dioper ke temannya, kemudian yang satu dapat bola dioper dan seterusnya, maka sangat mungkin tim ini mampu untuk mencetak gol. Sama kehidupan kita pun demikian, hadirin jamaah sekalian. Ya, silahkan kita kejar dunia dari pagi sampai sore, malam sampai pagi dan seterusnya. Tapi manakala dunia yang sudah kita dapati, kita pegang erat-erat, kita kunci erat-erat, tidak mau kita berikan kepada orang yang memang membutuhkan bantuan kita, maka sulit rasanya kita sampai pada sesuatu yang kita harapkan, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manakala kita mau berbagi, mau memberi ya bantuan, menebar kasih sayang terkhusus kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan kita, boleh jadi ini menjadi penyebab kehidupan kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dijadikan orang-orang yang senang berbagi, senang membantu, senang memberi dan lain sebagainya, sehingga dengan itu kita berharap kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.